Di UB, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Agus dan Pak Sujan. Mungkin yang pertama untuk Pak Agus, saya hanya ingin bertanya lebih lanjut tentang istilah organisasi, Pak. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa organisasi belum ada sebelum abad ke-19. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini bagaimana dengan yang namanya Majelis Dakwah Wali Songo, gitu, Pak? Apakah termasuk organisasi atau bukan? Seperti saya jelaskan bahwa organisasi itu baru dikenal awal abad 19. Maka yang dinamakan Wali Songo itu bukan organisasi, ya, tapi keluarga. Kenapa? Ya karena namanya Sunan Ampel itu bapaknya. Dia punya anak Sunan Bonang sama Sunan Derajat. Kemudian dia punya menantu Sunan Giri, Raden Patah, ya. Itu menantunya, tak keluarga. Kemudian Sunan Ampel kawin dengan Nyai Ageng Manila, dan dia punya Nyai Ageng Manila itu punya adik, ya, Adipati Milwatikta. Adipati Milwatikta ini punya anak Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo keponakan ini Sunan Ampel, tak keluarga, itu bukan organisasi, ya. Jadi sebutan Wali Songo itu ada 9 tempat yang waktu itu menggantikan struktur Nawa Dewata zaman Hindu dulu, ya. Ada 9 dewa penguasa arah mata angin, 8 itu di penjuru mata angin, pusatnya di tengah. Nah, itulah yang kemudian digantikan oleh Wali Songo. Jadi bukan dalam arti organisasi, tapi dia menggantikan institusi lama, penguasa mata angin. Disitulah Wali Songo itu menggantikan Nawa Dewata, 9 dewa penguasa Jawa. Jadi sekali lagi bukan organisasi, tapi keluarga, satu keluarga. Jadi beliau yang datang ke sini dari dari negeri Champa. Champa itu sekarang di Vietnam Selatan. Jadi kota Sipun An itu tempat asalnya Sunan Ampel, sekarang Ho Chi Minh City. Ya, itu asal Sunan Ampel dari sana. Kemudian pindah ke sini, kawin dengan sini, dan kemudian mengembangkan Islam di sini. Anak keturunannya semuanya berkembang di sini. Ya, jadi memang perkembangan Islam di Indonesia itu yang paling awal pemeluk Islam di sini orang-orang Cina, ya, sejak awal. Jadi Marco Polo itu abad 12, tahun 1292 kembali dari Cina lewat Teluk Persia. Dia singgah di Perlak dan menemukan, di Perlak ini ada orang-orang penghuni Bandar Perlak. Yang pertama adalah kelompok orang-orang Cina, semuanya Muslim. Yang kedua ada orang-orang dari Barat, ya, yaitu orang dari Persia dan Arab. Mereka juga semuanya Muslim. Yang ketiga penduduk pribumi. Penduduk pribumi itu agamanya masih memuja batu-batu dan pohon-pohon dan roh-roh. Mereka bukan Islam. Jadi lama sekali. 100 tahun kemudian Cengho datang di sini juga menyaksikan yang sama. Ketika singgah di Tuban, dia ketemu dengan komunitas Cina. Semuanya beragama Islam. Singgah di Gresik, itu malah sama Cengho disuruh menghitung berapa jumlahnya keluarga Cina di Gresik. Ternyata ada 1000 keluarga Cina. Dan itu semuanya Muslim. Bahkan kita bisa membaca bagaimana di dalam Babat Tanah Jawi dan Babat Gresik ketika Sunan Giri diserang oleh pasukan dari Sengguru Malang dari Pedalam. Sunan Giri kedua, ya, itu anaknya Sunan Giri yang pertama, dibantu oleh prajurit Patangpuluh, yang semuanya bersenjata senapan. Yang dinamakan prajurit Patangpuluh ini adalah orang-orang Cina Muslim yang tinggal di Gresik. Ya, itu bisa silakan dibaca di
Babat Gresik dan Babat Tanah Jawa ada pertempuran itu. Jadi memang mereka yang awal sekali di sini. Karena itu penyebar-penyebar sampai Wali Songo itu masih punya keturunan dari Campa sana, dari daerah Yunani dan Cina Selatan. Jadi itu bukan organisasi tapi keluarga. Hanya sebutannya aja Wali Songo seolah-olah, ya karena yang membaca orang kita sudah kenal organisasi, seolah-olah itu organisasi, itu ada Wali 9 kemudian bikin organisasi, bukan itu, tapi keluarga, satu keluarga. Jadi saya kira itu tadi kira-kira Mbak Yedi, bahwa memang bukan organisasi dan juga bukan yayasan keluarga. Untuk pertanyaan kedua.